Hello everyone, allow me to introduce myself. My name is Santi Amin. I'm from class A and I'm from biology study program. Here I discuss the material that I have summarized from the night material meeting to the final material. The modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs adalah kata yang ditempatkan sebelum main verbs atau kata kerja utama untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Fungsinya untuk mengekspresikan willingness atau kemauan, atau ability kemampuan, necessity kebutuhan, dan possibility kemungkinan. Kata kerja bantu di antara lain will, shall, would, could, can, might, might, should atau ought, to, must, dan masih banyak lagi. Yang kedua, to be. To be adalah kata bantu yang biasanya diikutkan dalam satu kalimat, seperti sebuah penegasan pada sebuah subjek dan kata yang mengikutnya. Penggunaan to be dalam bahasa Inggris, to be digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat, tapi perlu kita ketahui terlebih dahulu to be apa yang harus digunakan sesuai dengan kalimat. Am digunakan untuk subjek orang pertama, tunggal, contoh pertama is, digunakan jika subjek adalah orang ketiga tunggal, contoh she, he, we, bisa digunakan juga untuk orang kedua tunggal. Yang ketiga, question word. Question word adalah kata yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, orang, benda, hal, alasan, cara, dan lain-lain. Fungsi dan contoh kalimat question word. Yang pertama, what atau apa. Question word ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal. Nomor 2, where atau di mana. Where digunakan untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, when atau kapan. When digunakan untuk menanyakan waktu atau time. Yang keempat, why atau mengapa. Kata ini digunakan untuk menanyakan alasan atau reason. Yang kelima, who, siapa atau subject. Question ini digunakan menanyakan orang atau person. Yang keenam, which atau yang mana. Question word ini untuk menanyakan orang atau person. Yang terakhir, how atau bagaimana. How digunakan untuk. Yang keempat, present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menanyakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang, atau selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Penggunaan dari present perfect tense berikut ini. 1. Menunjukkan suatu pengalaman. 2. Menunjukkan suatu perubahan. 3. Menunjukkan suatu pencapaian. 4. Menunjukkan suatu kejadian yang belum selesai. 5. Menunjukkan beberapa kejadian dalam waktu yang berbeda. Number 5. Simple future tense. Simple future tense merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tense ini dapat ditandai dengan penggunaan kata will, shall, dan going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Contoh, I will take school examination next week. Saya akan mengikuti ujian sekolah pekan depan. And the last, preposition. Preposition adalah kata-kata seperti at, in, dan on yang digunakan dengan kata benda dan biasanya ditempatkan di depan kata benda. Prepositional
has adalah frasa yang dimulai dengan preposisi. Contoh, in the classroom, and Saturday, at home, and in December. Biology is the science that studies about living things and their life process. Biology comes from bio and logos. Bio means life or lives, and logos means knowledge. So biology means knowledge about living things. In this world, living things can be vacation and three things: humans, animals, and plants. Alright, that's all explanation from my material. I'm sorry if there are mistakes in pronunciation.